أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين يا رب العالمين. Halaman yang na kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Nyo baru tambang dalam muqaddimah kitab Kifayatul Atqiya, kitab yang tabut nyo. Orangnya muqaddimah penterjemah. Muqaddimah tungku yang terjemah dari kitab Arab ke kitab Jawa. Nyalang grup nak kirim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengkhususkan para hambanya yang baik-baik dengan diberikannya taufik, maka Dia hasilkan untuk mereka kemuliaan dan kemegahan, dan Dia Allah menghapus dari hati-hati mereka akan kegelapan dan kecintaan kepada selainnya, dan Dia Allah menganugerahi mereka dengan berlaku halim ataupun hilmun, yaitu sabar, berlaku sabar, ilmu dan kejernihan hati dari segala kekeruhan. Ini rangkaian mukaddimah. Lo rasa hana perlu lihat surah. Semoga salawat dan salam selalu tercurah ke atas orang yang dimahkotai oleh Allah Ta'ala dengan mahkota ketenangan, dan dengan keberadaan beliau Allah Ta'ala telah menyinari segala penjuru alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada orang yang Allah Ta'ala mahkotakan dia dengan mahkota kemenangan, Nabi Muhammad maksudnya. Dan dengan keberadaan beliau, yaitu Nabi Muhammad, Allah Ta'ala telah menyinari segala penjuru alam. Dengan sebab mengutus Nabi Muhammad, Allah Ta'ala akan disampaikan kepada seluruh alam agamanya. Agamanya itu adalah yang menyinari, yang pepengeh alam. Yaitu siapa dia? Itulah penghulu kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang selalu mendorong manusia agar selalu taat kepada Allah. Nabi Muhammad adalah seorang manusia yang selalu mendorong manusia yang lain untuk selalu berbuat taat kepada Allah. Allah Tuhan yang maha mulia, lagi maha pengampun, dan selalu melarang diri dari mengikuti hawa nafsu, syaitan, dan setiap yang memudaratkan. Rasulullah juga selalu melarang umatnya, melarang manusia daripada mengikuti hawa nafsu, mengikuti syaitan, dan melakukan segala sesuatu yang memberi mudarat. Mudarat baik mudarat di dunia, lebih-lebih mudarat di akhirat. Dan juga salawat dan salam semoga tercurah atas keluarga beliau yang merupakan tokoh-tokoh yang telah disucikan, dan juga atas para sahabat beliau yang sempurna. Setelah bersalawat kepada baginda Nabi, juga semoga salawat itu dicurahkan oleh Allah Ta'ala pula kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan baik sebagai satu salawat yang sempurna dan baik yang menang. Para sahabat beliau yang sempurna dan yang baik yang menang. Sebagai satu salawat dan salam yang dengan keduanya kita dapat memperoleh segala maksud dan tujuan. Yang salawat dan salam tersebut semoga getanyo memperoleh truk kiban lagi yang getanyo maksud dan kiban tujuan daripada getanyo. Hai, tujuan getanyo kan untuk mendapat kemenangan di akhirat, terbebas daripada azab, dan mendapat ampunan segala dosa bagi kita dan keluarga-keluarga kita, serta bagi orang-orang yang berada di desa-desa dan kota-kota. Banyak, artinya menyeluruh. Semoga rahmat dan sejahtera yang tercurah kepada keluarga sahabat Nabi juga dengan salawat tersebut
berpujit oleh Allah Ta'ala getanyo mendapat pengampunan daripada segala dosa, juga keluarga-keluarga tanyo, juga orang-orang yang berada di desa-desa dan kota-kota, artinya seluruh umat Muhammad. Amma ba'du, adapun kemudian dari itu, setelah puji dan setelah salawat, maka berkata pelayan para penuntut ilmu di Masjidil Haram. Nyo geun pelayan geun. Nyo kan lakap ataupun kata-kata tawadhu maknya. Maka berkata oleh pelayan penuntut ilmu yang di Masjidil Haram. Siapa dia? Hamba yang banyak dosa, nyo tawadhu tengku, dan kesalahan. Tidak urang yang banyak berdosa dan banyak berbuat salah, yang mengharapkan ampunan dari Tuhannya, yang mempunyai pemberian, yang dia selalu mengharap dari Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala itu maha memberi, Tuhan yang maha mengampuni, maha memberi pertolongan. Siapa yang berkata itu? So yang keun, yaitu Abu Bakar bin almarhum Muhammad Syatta. Nyo guna pegah pengarang kitabnya, nggak musuh pengarang kitab ile. Pengarang kitab yang tabutnya yaitu kitab Kifayatul Atqiyah, dikarang oleh seorang ulama yang berada di Masjidil Haram kota Mekah, namanya Abu Bakar bin Muhammad Syatta. Nyanan ge. Nyo pengarang. Pengarang kitab yang tabutnya. Semoga berlaku berlaku lembut kepadanya dan kepada sekalian muslimin. Itu doa. Semoga Allah senantiasa berlaku lembut kepadanya dan juga kepada sekalian orang Islam. Sungguh sebahagian dari kawan-kawan, semoga Allah memperbaiki keadaanku dan mereka meminta kepadaku agar aku menulis sebuah syarah yang ringkas yang menjelaskan tentang isi kandungan sebuah qasidah yang bernama Hidayatul Azkiyah ila Tariqil Auliya. Gepegah li tengku Abu Bakar, li Syekh Abu Bakar bin Muhammad Syatta. Putra ni pegah. Kawan-kawan lun, ya, sahabat-sahabat lun, gelake bak lun supaya alun karang sebuah kitab, artinya lun pegat satu syarah daripada sebuah kitab, syarahnya pibek panjang tat. Syarah yang menjelaskan isi sebuah kitab yang bernama Hidayatul Azkiyah ila Tariqil Auliya. Rupanya menoyo. Sebuah kitab yang bernama Hidayatul Azkiyah ila Tariqil Azkiyah, yang dalam kitabnya berbentuk bait-bait syair, berbentuk syair-syair. Jadi yang kitab tasawuf. Jadi gekarang kitab ni berbentuk syair dong. Bait-bait syair. Tangka. Jadi gesyarah li tungku Abu Bakar bin Muhammad Syatta gepenan dengan Kifayatul Atqiyah. Itanya yang tabutnya kitab syarahnya. Yang tabutnya syarahnya. Syarah dia. Dasar kitab Hidayatul Azkiyah ila Tariqil Azkiyah. Tu syarah tu makanya na bait-bait syair tu geplah tu mana syairnya. Ataji para ulama-ulama awal gekarang kitab yang berupa kalam nasar gekeun, karangan bebas. Yang berupa kalam nazam itu karangan berbentuk syair-syair. Lagi kitab nahu alfiyah, lagi kitab nahu matan mimah, itu adalah karangan nasar, matan mimah karangan bebas. Kan karangan berbentuk syair. Tapi lagi alfiyah, bait-bait alfiyah, amnya daerah-daerah kamu faham juga kitabnya nagafai, yang berbentuk syair-syair. Dari ilmu nahu dalam yang ilmu tauhid lagi nyo ilmu tasawuf. Yang gekarang berbentuk syair-syair, yang gekarang berbentuk karangan bebas. Nyembah karangan ulama-ulama awal. Jadi dasar kitab Kifayatul Azkiyah nyo yaitu kitab Hidayatul Azkiyah yang ngemupat dasar ile. Ngamupu putra nan kitab dabut, putra atau yang gepegah di dalam di kiban model karangan ji. Apakah karangan itu berbentuk karangan bebas ataupun berbentuk karangan yang berupa syair-syair, berupa nazam-nazam. Jadi dasar kitabnya berbentuk nazam ji. Cuma kitab yang tabutnya gesyareh nazam tersebut. Yang dasar ji yaitu kitab Hidayatul Azkiyah ila Tariqil Azkiyah. So pengarang
yang dikarang oleh Al-Arif Syekh Zainuddin bin Syekh Ali bin Syekh Ahmad Al-Mu'abbari Al-Syafi'i, mazhab Syafi'i. Jadi pengarang kitab dasar kitabnya, yang pengarang kitab Hidayatul Azkiya, yaitu Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad, yang pengarang kitab Hidayatul Azkiya. Gesyarah le Abu Bakar bin Muhammad Syatta, pengarang kitab I'anatul Talibin, gebuhnan Kifayatul Azkiya, yang ke kitab yang tanya nyebutnya lagi ada pengahurannya, yaitu Abu Bakar bin Muhammad Syatta nyo adalah salah siro daripada ulama Nusantara. Ulama Nusantara, guru daripada ulama Nusantara, guru daripada ulama-ulama yang termasuk di Aceh dan di Indonesia, wate giak but kedeh Mekah nyugure ke. Yang kecil hayu kan urung tanya urung Indonesia, urung awai, ulama awai, wate giak but warap kedeh so gure ke. Pengarang kitab I'anatul Talibin. Kitab I'anatul Talibin syarah dan yang dalamnya. Kan yang luar Fathul Mu'in. Yang dikarang yang ke Abu Bakar bin Muhammad Syatta. Nya ulama awal tegak buk Mekah yang gure ke. Tanya ke kitab gonya yang terbut. Kita tunggu yang pengarang kitab Iyana. Jadi dasar kitabnya Hidayatul Azkiya dikarang le Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Al-Mu'abbari Al-Syafi'i, mazhab Syafi'i. Semoga Allah merahmati beliau. Doa. Semoga Allah melimpahkan kasih sayangnya kepada Syekh Zainuddin bin Syekh Ali dan memberi anugerah kepada kita dengan madad beliau. Artinya dengan afwah beliau, dengan kemampuan beliau, dengan syafaat. Artinya dengan sebab beliaunya karang satu kitab dan katabut kitabnya, semoga Allah Ta'ala juga nerahmati kitanya sebagai satu syarah yang mengandung penjelasan atas makna-makna yang terkandung di dalamnya. Yang mana agaknya kagak syarah, satu syarah yang mengandung penjelasan atas makna yang terkandung di dalamnya. Artinya mana semoga Allah merahmati beliau dan memberi anugerah kepada kita dan dengan madat beliau. Rupanya beliaunya kan kitab dasar, kitab kita yang tabutnya. Kita yang tabutnya karena kan kagak syarah. Semoga Allah Ta'ala bernabi rahmat kepada beliau dan juga kepada kitanya dengan sebab pertolongan beliau, dengan sebab beliau yang karang kitab, katanya katabut kitabnya. Maka aku pun mengabulkan permintaannya nekun le Syekh Abu Bakar, karena banyak kawan-kawan yang laki baklung belum syarah kitab dasar ipat buno, lung karang satu kitab, kakeh lung terima lah, lung kabulkan, lung perkenankan permintaan mereka. Yang walaupun aku bukan seorang yang ahli untuk itu, walaupun kedai lung memang kurang mampu tentangnya, ni bahasa tanya. Makna kan ahli untuk itu, lung memang kan ahli untuk mengarang, kan ahli untuk menyusun suatu ilmu dalam suatu kitab. Dia kan sifat tawaduk tengku. Watai gelakai lengan gegebah koknya hana mampu. Seraya sambil mengharap agar aku dapat masuk ke dalam jalan tersebut. Semoga juga lun dengan sebab lun karang kitabnya, lun semoga dapat masuk dalam jalan tersebut. Jalan tersebut jalan urung-urung awai yang gekarang ke kitab. Karena gak anggap droge hana mampu lah untuk karang sama kitab, geci coba sid. Semoga gaknya masuk dalam golongan urung-urung awai yang karang-karang kitab secara berangsur-angsur, sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah. Alangkah bagusnya apa yang dikatakan oleh orang yang berkata. Jadi kena begah walaupun lung hana mampu gede, lung ci coba-coba. Semoga lung masuk dalam golongan urung-urung saleh, lung masuk dalam golongan urung-urung yang karang kitab. Lung ci coba. Lagi getanya kan ahli ibadah, tapi todrot urung-urung yang ibadah. Getanya kan ahli ilmu, tapi todrot ngurung-urung ahli ilmu. Berangsur-angsur bacut-bacut. Semoga getanya uruh dalam ahli ilmu. Semoga getanya uruh dalam ahli ibadat. Yang mana je? Yang mana nanti berharau ke? Nya tapi sifat tawaduk tengku yang. Lagi nya mata gebah lagi nya. Lagi terdapat dalam satu syair orang yang berkata, maksudnya nah dalam satu gubahan syair, putra ke dalam syair tersebut, fatashabbahu illam takun mislahum innat tashabbuha birrijali falahu. Artinya, maka serupailah mereka itu jika kalian belum termasuk
termasuk seperti mereka itu. Karena sesungguhnya menyerupai para tokoh itu adalah satu keberuntungan. Tiga lemjut ketanya kepada urung-urung hebat. Tam sapat saja urung hebat, ngaji ke urung hebat. Kamu nak ngaji? Hai hebat berakhiratnya. Tiga lemjut ketanya ke urung alim, tam sapat roh dengan urung alim. Hai dem tak ilmu, kan tam sapat roh dengan urung alim. Nyemenan ada ucapan yang mengatakan lagi nyan. Tanya memang urung banyak dosa, tak putorot dengan urung yang ahli ibadah, ahli taat, ahli taubat. Semoga kitanya juga mendapat taubat lagi mereka. Semoga kitanya juga dapat berbuat ibadat seperti mereka. Yang mana maksud ini? Iaitu guyu dekati, guyu putau urung-urung saleh supaya getanya juga saleh seperti mereka. Nyemenan ke berharo karena goknya kan urung yang careng bak kemarang, kan urung ahli di bidangnya, maka geci coba-coba geputo-puto dro lagi urung-urungnya yang kemarang tit. Mudah-mudahan goknya mampu lagi urungnya tit. Ya, nyambang ke berkah. Dan aku beri nama syarah ini ya nyepak ke berkahanan. Punan kitab yang tabutnya guna kitab dasar nyo ngak mepan. Hidayatul Azkiyah ila Tariqil Auliya nyo kitab dasar. Kitab yang tabutnya syarah daripada kitab dasar. Putranan kitab yang tabutnya Kifayatul Azkiyah wa Minhajul Asfiya ala Hidayatil Azkiyah ila Tariqil Auliya. Yang kalian kagem ala Hidayatil Azkiyah. Jadi kitabnya nanti Kifayatul Azkiyah wa Minhajul Asfiya jih menjadi syarah ala di atas kitab Hidayatul Azkiyah ila Tariqil Auliya. Nya kitab dasar, nya kitab syarah. Ya, nya ngak mepat. Menyo lagi kitab Hidayatul Salikin yang tanyo beut. Jih kan kitab syarah ji. Kitab Hidayatul Salikin yan adalah menyo kitab Arab jih Bidayatul Hidayah. Tapi Hidayatul Salikin yan kitab lain ge karang le ulama kan ge terjemah kitab Bidayatul Hidayah. Cuma sagai asoji hidum aso Bidayatul Hidayah serta getamah-tamah lem yang lain-lain lem. Gecok aso kitab lain getamah kenan. Gebuh tenan Hidayatul Salikin. Kan gebuhnan aju Bidayatul Hidayah. Ini menyo kitab Jawa yang terjemah dari kitab Arab, yang kitab Jawanya lagi kitab Arabnya gebuhnan. Lagi contohnya Kifayatul Azkiyah, nyo kitab Arab Kifayatul Azkiyah nyo. Waktu terjemah dari Arab ke Jawa, nanti juga Kifayatul Azkiyah. Lagi Minhajul Abidin, saboh Minhajul Abidin yang Arab, terjemah menjadi Minhajul Abidin yang Jawa. Tapi menyo lagi Hidayatul Salikin, yang kan terjemah Bidayatul Hidayah. Tapi kebanyakan asoji kitab Bidayatul Hidayah mendum tid. Artinya getamah lain-lain lam, gebuh tenan Hidayatul Salikin. Lagi kitab Daqaiqul Akhbar. Kitab Daqaiqul Akhbarnya nak kita Arab. Waktu ge terjemah menjadi Jawa, nak kitab Daqaiqul Akhbar yang Jawa. Saboh tu gekeun Kasyful Ghaibiyah. Kasyful Ghaibiyahnya asal kitab Daqaiqul Akhbar mun saboh. Tapi getamah lain-lain lam yang lebih. Kok jai getamah hinan. Gebuhnan kele kitab Daqaiqul Akhbar karena getamah lain. Gebuh Kasyful Ghaibiyah. Nyemenan cara ulama-ulama dumbak gepeget bak karang kitab. Menyo kitab Arab mensaboh kitab Arabnya yang diterjemah menjadi kitab Jawa, hana getamah yang lain tok nyan sagai nyan sama lagi kitab Arabnya gebuhnan. Nya lagi kitab Kifayatul Azkiyah nyo. Nyo nak kitab Arab je saboh yo. Memang diterjemah yo. Itanya yang tabut walaupun terjemah nyo semedi kitab Arab dasar je. Ya, kan kita lain. Kan lagi beda lagi sabilai kan? Sabilainya kan kitab Mahli, kan kitab Tufah, tapi asal Tufah geberah kenan atau kitab Mahli kadang geberah kenan gekele Kalyubi gekele Tungkunyo gekele Tungkuje kenan atau Bujairimi geberah kenan. Jadi pada kitab Arab kitab yang je. Jadi yang tabutnya itanya hanya langsung lagi kitab Arab saboh. Memang gak alih bahasa sagai dengan terjemah menjadi kitab Jawa. Dan ketahuilah olehmu bertatepu lagi tanya yang bahwa wahai orang yang memperhatikan atas hal itu. Ketahui olehmu hai urang yang memperhatikan atas hal itu. Makna urang yang memperhatikan tanya yang mempelajari kitab yang karangnya. Putra bertadepu bahwasanya tidak ada bagiku pada syarah ini melainkan hanya sekedar menghimpun dan menukil perkataan para ulama dan sulaha. Hana bagi lun dalam lun karang lun terjemah kitabnya, lun karang kitabnya. Kitabnya nyo so pegahnya. So pegah le Abu Bakar bin Muhammad Syatta
nyo ada syarah kena pegah. Nyo yang syarah kitabnya hana lain ke pegah. Hanya adalah ataluncuk, atalun lung himpun daripada tutup para ulama dan urung saleh. Padahal syarah kitabnya. Kitab dasar iaitu Hidayatul Azkiya, watalum syarah menjadi Kifayatul Azkiya. Nyan bahasanya adalah ataluncuk ba ulama-ulama dan urung saleh. Ya, nyemban. Ini wadah kitab Arab lagi. Dan di mana aku mengatakan di dalam kitab syarah ini, untuk nalun pegah dalam kitab syarahnya, ke dalam kitab Kifayatul Azkiya, nalun kun untuk dia berkata, wadah dia berkata, maka maksudku adalah syarah. Maksudku adalah syarah. Dia berkata, maksud dia berkata so yang pegahnya yaitu pengarang kitab Kifayatul Azkiya yang nangkotnya Abu Bakar bin Muhammad Syatta. Nyangkotnya yang pegah. Nyangkotnya kunyan adalah syarah dari maka maksudku adalah syarah dari penutur ya, penulis ya, kasidah ini yang diberi nama Maslakul Azkiya wa Manhajul Asfiya. Baiklah sekata cerita ke bang ke di mana aku mengatakan di dalam kitab syarah ini untuk nalungkeun dalam kitab syarahnya, dia berkata menangguhkeun tu, maka maksudku adalah kan tutugoknya sebabnya dia berkata maksudku adalah syarah dari putra yang syarah dari putra penulis kasidah ini yang bernama syarah goknya yang bernama Maslakul Azkiya wa Manhajul Asfiya. Maslakul Azkiya wa Manhajul Asfiya yang kalian atau kitab lain dalam nanggebuh kena meno yang kena pegah dasar kitabnya kan berupa bait-bait syair yang nan bunuh Hidayatul Azkiya kasabo gesyarah gepenan dengan Kifayatul Azkiya untuk dalam syarah-syarahnya nageba bahasa-bahasa lainnya gecok nagekeun untuk dia berkata wategekeun dia berkata nyo adalah kan tuto tungku Abu Bakar bin Muhammad Syatta kan tuto koknya kan tuto tungku yang karang kitab Kifayatul Azkiya tapi tuto daripada anak daripada Tunku Zainuddin bin Syekh Ali. Sebab gebegah watai gesyarah kitabnya untuk ikutnya ke gecok daripada tutur ulama, tutur urung saleh dum. Nyo nak pernah tak gecok tutur daripada anak daripada Tunku yang karang syair puno. Kitab dasar kan Hidayatul Azkiya. Kitab Hidayatul Azkiya rupanya pernah disyarah oleh anak ge. Jino juga long syarah kitab nyansit. Menyosyarah kitab anak ge bernama Maslakul Azkiya wa Manhajul Asfiya. Nyoko jai kasau kitab ke bagano. Cuma degoknya yang nan kitab rok tetap Kifayatul Azkiya. Guna pegah aso kitab Kifayatul Azkiya ada kala tuto drog. Ada kala tuto anak daripada kitab dasarnya. Ada kala tuto ulama-ulama lain, tuto urung saleh gebah tak kena. Jitlah satu syarah yang namanya Kifayatul Azkiya. Yang guna pegah. Makanya wategekeun itu dia berkata, maksud dia berkata itu yang kesyarah daripada putra penulis kasidah ini yang bernama putra teman syarah tersebut Maslakul Azkiya wa Manhajul Asfiya. Maka yang diharapkan dari orang yang menemukan satu kesalahan dari syarah ini untuk memperbaikinya setelah dia mengamati dengan cermat. Nyo harapan tengku ke pegah apabila kedapatan untuk bahasa yang lu pegahnya salah, kurang tepat, kena keliru dalam penulisan. Nyo semoga ke pegah kesalahan tersebut ataupun syarah tersebut untuk diperbaiki setelah diamati dengan cermat. Coba perhatikan nak cocok untuk tak perbaiki. Atau teteh tabut kena merupakan nyo salah bahasa haji, nyo keliru bahasa haji. Maka perhatikan nilai. Pukul cocok untuk kita amati, cocok bagi katanya untuk putakeun tanda perbaiki kan cocok untuk katanya amati. Watai katanya perhatikannya apakah cocok untuk tak perbaiki lagi katanya. Nya kena pegah.
Ya, makanya perhatikan le begak-gak baik le tarobah nak begah. Baik tu atau merempat tulisan yang keliru tarobah haju pada kakon. Tanya yang nak mufhum. Mentarobah haju ka salah. Aci fikir le. Betul karangan yang ditulisnya atau puhana yang benar. Dan bertolerannya pada apa yang tampak dari kesalahan. Jadi ahwate tak perhatikan, coba benar toleran, menyetoleran, benar toleransi lah bacut. Baik laju tarobah. Ya kan benar ji. Aci le buta semikir le bacut. Baik itu anggap itanya salah haju. Karena sesungguhnya jarang sekali seorang pengarang itu sunyi daripada kesalahan. Karena jarang dah urung karangnya sunyi daripada kesalahan. Datanya dia tak kemarang kemenan sit. Ada tak kemeti idanyo. Hai tak kemeti ba WA kaya kan. Ada tak chat gop. Kena sit salah. Pulang itu bit kalau lagi tak tulis, kalau lagi tak tiga itu bit kok jadi salah-salah. Nyo menan sit kena pegah hante. Jarang sekali yang dikarang oleh para ulama untuk tidak ada salah itu jarang. Nya kena pegah. Ya, jarang sekali seorang pengarang itu sunyi daripada kesalahan dan kesilapan. Lebih-lebih pada zaman sekarang ini yang sebagian yang semakin banyak yang semakin banyak kerisauan dan kesedihan. Pulau murung karangnya kadang risau hati ke, hanapa hati ke, dilanda duka cita ke, yang kan terbawa bak-bak kemarang salah. Bahkan karena hati yang tengah susah. Lagi tengah susah, hati dah pegah habat tengah susah, mubah ada susahnya. Tengah tak kemarang, tengah susah tak mudulih hati yang susahnya. Adapun salah bak tak tulis, nyo menanti ino. Terjadi kedapatan itu salah dalam kemarang lon ke pegah. Maka coba perhatikan baik-baik ilai. Coba cermati dulu, amati dulu apakah patut untuk diperbaiki ataupun tidak. Jangan spontan saja memperbaiki, ya menang ke pegah. Seorang penyair berkata, siro penyair nanggukeun dalam satu gubahan syair yang berbentuk syair. Faftah lahu baba tizari infasad makna wa awil muhiman iza warat. Nyo manga syair ji nagu barih ya. Mudah-mudahan ada mandum menanti ente. Nazam-nazam ji mandum nagu barih. Ya, artinya bukakanlah baginya pintu kemaafan jika rusak dan salah dalam hal makna. Ya, artinya karena agak kegemarang kadang-kadang hana luput daripada salah, hana luput daripada silap punya benar, lagi kun syair ju, bukakanlah baginya. Artinya urang yang karangnya kadang nasilap nyo mohon kemaafan kebenan, tapi kemaafan karena kasilap bak kemarang. Nyo keun bukakanlah baginya pintu kemaafan jika rusak dan salah dalam hal makna. Bantik kanjik keliru dalam hal makna lagi yang ditulis menyebenan, tolong dimaafkan. Dan takwilkanlah perkara yang dapat menyebabkan tersalah faham apabila ada. Apabila dalam kemarangan tu menyolaginya tulisan nyu salah mufhum, maka takwil menteng. Takwil pepaling, baik dah cok laginya mufhum. Ya, berarti kita pepaling. Dan aku memohon kepada Allah Taala, Allah Zat yang Maha Agung, dan bertawassul dengan nabinya yang mulia agar dia memberi taufik kepadaku, nyo doa terakhir, dan kepada orang-orang yang aku cintai. Nyo doa semoga Allah Taala lun bermohon kepada Allah kepada hidupnya. Allah Zat yang Maha Agung, Maha Tinggi, dan bertawassul dengan nabinya, lun bertawassul dengan nabi yang mulia agar dia memberi taufik kepadaku dan kepada orang-orang yang aku cintai, dan kepada perkara-perkara yang diridainya. Begitu taufik li Allah yang benar kepada perkara-perkara yang diridainya, dan mencurahkan atasku dan mereka curahan kemuliaan. Dan semoga syarah ini bermanfaat sebagaimana asal. Semoga kitab yang lungkarangnya adalah bermanfaat lagi kitab dasar. Lagi kitab dasar cupah jai ibu leurung, juga kitabnya mudah-mudahan bermanfaat ke manusia. Dari kitab ini, asal dari kitab ini yang juga telah memberikan manfaat. Asal kitabnya jadikan manfaat, juga akhirnya kitab yang syarahnya mudah-mudahan bermanfaat. Dan semoga dia menjadikannya tulus ikhlas karena zat yang maha mulia. Dan juga semoga Allah Ta'ala
nepujut kitab yang lung karangnya semata-mata karena dro nehnya tulus ikhlas karena zat Allah semata, dan sebagai sebab membawa kepada keberuntungan di sisinya dengan surga Jannatun Naim. Dan juga semoga kitab yang lun karangnya juga membawa keberuntungan bagi siapa? Hai bagi lun, bagi mereka yang mempelajarinya, tah keberuntungan untuk mendapatkan surga, yaitu Jannatun Naim. Nyambatnya doa terakhir bacut kepegah. Nyambati nya indo mentele takun nyo kudu pegah bagdanya yang bahwa gebite nama kitabnya kamu pu so yang karang, dasar dari kitabnya patah gecok nya juga kamu pu putranan ni dan so yang karang. Kitab yang tabutnya adalah kitab syarah. Syarah itu uraian, karangan karangan bebas, karangan dasar, bukan berbentuk syair, yang dikarang oleh Abu Bakar bin Muhammad Syatta, dan kitab Kifayatul Atqiya. Kitab dasar dikarang oleh Zainuddin bin Syekh Ali bin Syekh Ahmad, dan kitab Hidayatul Atqiya ila Tariqil Auliya yang berbentuk syair-syair, berbentuk nazam-nazam dum. Atau kitab yang tabutnya adalah walaupun gesareh gede, yang gecok dari putra dari anak daripada kitab dasar Syekh yang pengarang kitab dasar, dan nicok daripada tutuk ulama-ulama dan urum saleh-saleh yang lain. Nyambang sebab ji tabut sabau ilmu bertadepu putranan kitab, dan bertadepu yang karang bertadepu putra atau kitab dalam ji. Nya memang kalau gua pegang kada ukur untuk nak pegang. Atau ji tentang tentang tasawuf, tentang akhlak ante. Cuma pakan goknya sampai nak cerita ante, pakan goknya enggak karang tasawuf gede. Nanti insyaallah nanti ukur na penjelasan lom. Hanya kalau habis yang penjelasan tentang draw ke, tentang pribadi draw ke tumpu pengarang kitabnya. Berkatnya memang ulama langsung dari Mekah, kan ulama tanya hino yang dasar kitabnya. Memang kita Arab kan ni cuma hino kan, kahidih. Cuma yang pegak ke terjemah saja. Yang tukang terjemah. Ini kaji eno mendadakan nuryo. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.